Tidak terasa hari ini kita berada di bulan yang baru. Kita mari sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, gunung dan batu keselamatan kita. Haleluya. Semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Ini adalah semua adalah bukti kebesarannya Tuhan bagi kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
pujian dan kemuliaan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kadang kami gak ngerti Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi satu yang kami tahu Tuhan, Engkau mau menjadikan kami sempurna dan mulia. Kebaikan-Mu begitu besar Tuhan buat kami. Kita mau sama-sama iman ke pujian ini. Kadang ku tak
Engkau yang telah memilih hidupku, menjadikanku sempurna dan mulia, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, genapi rencana-Mu di hidupku. Engkau yang telah memilih hidupku, menjadikanku sempurna dan mulia, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, genapi rencana-Mu di hidupku, genapi rencana-Mu di hidupku, genapi rencana-Mu di hidupku. Tidak semua yang kami alami di hidup kami dapat kami mengerti Tuhan. Bahkan seringkali kami mempertanyakan. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, indah dan mulia rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami arahkan tangan kami angkat tangan kami Tuhan, kami buka hati kami. Kami ingin mensupport Tuhan setiap pokok-pokok doa yang telah dikirimkan oleh keluarga kami sepanjang minggu ini. Karena kami percaya Tuhan, jawaban daripada-Mu datang tepat pada waktunya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang baru memulai bisnis online-nya Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat, kreativitas daripada-Mu ada bagi saudara ini, kami ini Tuhan. Biarlah bisnisnya yang baru dimulai ini dapat berjalan dengan lancar. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit. Engkau pertemukan dia dengan para pembeli yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya nama-Mu akan terus dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara kami yang baru akan memulai proses koasnya Tuhan. Kiranya kekuatan, kelancaran daripada-Mu Tuhan ada bagi saudara kami ini Tuhan. Dimanapun dia akan dilokasikan Tuhan, kami percaya damai sejahtera, perlindungan daripada Tuhan ada bagi saudara kami ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk proses kehamilan yang keluarga kami baru alami ini Tuhan. Kami berdoa untuk proses kelahirannya Tuhan. Kiranya Engkau cukupkan segala sesuatunya, baik finansial mereka Tuhan, baik mental mereka Tuhan, baik kesehatan mereka Tuhan. Apapun yang diperlukan, kami berdoa bagi saudara kami ini Tuhan. Biarlah proses kelahirannya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang saat ini rindu untuk pekerjaan baru. Kami sadar, kami tahu orang bilang saat ini bukan saat yang baik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan daripada-Mu ada bagi saudara kami ini Tuhan. Kiranya dia dapat mendapatkan pekerjaan yang terbaik Tuhan, pekerjaan yang cocok. Karena kami percaya Tuhan, yang terbaik daripada-Mu masih terus terjadi bagi setiap kami Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Mungkin kami lemah secara fisik, mungkin kami sedang sakit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang sama juga menyembuhkan kami Tuhan. Mentahirkan setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami. Apapun pergumulan kami, kerinduan kami, sesuatu yang kami nanti-nantikan Tuhan. Kami berdoa kekuatan, pengharapan daripada-Mu terus ada bersama kami Tuhan. Kami gak akan takut, kami gak akan goyah. Kami gak akan kendor, kami gak akan malu lagi Tuhan. Kami akan kuat, kami akan sanggup melangkah. Karena firman-Mu berkata Tuhan, segala sesuatu dapat kami tanggung bersama Engkau yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah bagi setiap kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Amin. Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami di setiap pokok-pokok doa.
Di kesempatan ini kami juga terus mengajak untuk mengirimkan setiap pokok-pokok doa ataupun pergumulan ke nomor handphone yang tertera di bawah ini ataupun melalui sosial media platform kami. Karena kami percaya setiap pokok doa yang dikirimkan, saat kami mendoakan dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Kami juga terus mendukung setiap jemaat Tuhan untuk jangan malu ataupun ragu untuk mengirimkan kembali press report jika doa dan pergumulan saudara telah dijawab Tuhan. Karena kami rindu sebagai satu keluarga, kami merayakan setiap kebaikan Tuhan di kehidupan saudara. Saat ini kita akan sama-sama membaca Bible verse untuk hari ini yang terambil dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada kenyataannya adalah mati. Saya mengundang kita sama-sama membacakan sekali lagi firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada kenyataannya adalah mati. Demikian firman Tuhan yang kita baca sama-sama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat terus meneguhkan setiap jemaat Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang kita semua yang ada di rumah dapat menyiapkan roti, anggur, teh, ataupun minuman rasa yang tersedia di rumah Anda masing-masing. Sakramen perjamuan kudus ini akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kita, Senior Pastor Joshua Supit. Saat ini tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk membuka hati, membuka pikiran, bahkan membuka hidup saudara. Terima firman Tuhan dengan penuh antusias, dan kita percaya setiap benih yang akan disampaikan dapat jatuh di tanah yang subur. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga FLC di bulan yang baru September 2020. Selamat datang, salam hangat buat Anda semua di Sunday Service online hari ini. Kalau mungkin ada di antara Anda baru pertama kali hadir di online service ini, Tuhan berkati. Tetap semangat, tetap percaya Anda tidak sendirian sebab kita punya Tuhan Immanuel. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya juga percaya sebelum kita masuk dalam firman, kita semua telah menikmati berkat lewat pujian penyembahan bersama FLC Worship. Saya yakin jika Anda bisa mengikuti kata demi kata, irama, bahkan dengan mulut Anda juga bernyanyi, ada kuasa di dalam pujian. Dimanapun Anda berada saat ini, di rumah, di ruang makan mungkin, ruang tamu atau kamar, saya ajak sama-sama yuk beberapa menit ke depan kita bisa fokus, kita bisa serius untuk terima firman Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan secara khusus buat hidup kita di sepanjang bulan September ini. Dan di bulan ini FLC punya satu tema yang baru, yaitu Living by Faith. Hidup dengan iman. Yuk tundukkan kepala, kita satu dalam doa sebelum menerima firman. Bapakku, berdoa buat setiap keluargaku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami semua, bahkan
masuk di bulan yang baru bukan karena kuat dan gagah. Hanya Engkau yang maha tahu tentang setiap bagian di hidup kami. Tapi satu hal kami bangga, kami kagum. Engkau berani menerima kami apa adanya. Bahkan terlebih daripada itu, Engkau yang memberi kami kesempatan, kami juga percaya Engkau juga yang menyertai kami. Aku berdoa buat setiap keluargaku, biarlah lewat momen firman pada saat ini, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu perkataan-perkataan bahkan kehendak-Mu, supaya waktu kami menjalani kehidupan di bulan September ini, kami gak hidup hanya semau kami, tapi kami belajar setia dan terus taat di dalam kehendak-Mu. Kami siap diberkati, berbicaralah di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman, sama-sama yuk semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan, kita FLC punya tema yang baru di bulan ini, Living by Faith. Hidup dengan iman. Apa tuh artinya hidup dengan iman? Yang saya ingin katakan di sini, hidup dengan iman adalah hidup yang berkualitas setiap hari bersama Yesus. Sekali lagi nih, hidup dengan iman adalah hidup yang berkualitas setiap hari bersama Yesus. Penting loh kita mengerti bahwa hidup kita dianjurkan bahkan harus berkualitas. Apa tuh artinya kualitas? Artinya tuh kualitas baik dan bermutu. Menurut saya juga percaya, Anda setuju, kita sedang melewati tahun yang gak mudah ya. Hampir setengah tahun lebih loh kita dalam kesusahan. Bukan hanya kota bangsa kita, tapi seluruh dunia di pandemik COVID-19 ini. Banyak pembatasan yang terjadi, termasuk sampai hari ini kita ada di masa adaptasi baru. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Apa yang terjadi di masa adaptasi baru atau pandemik? Coba perhatiin deh. Ruang lingkup kegiatan, bahkan ruang lingkup aktivitas kita tuh menyempit. Terbatas, bahkan bisa dikatakan terfokus. Bukankah kita sekarang hari-hari ini di pikiran kita, di kehidupan kita, kita lebih banyak fokus dan berpikir tentang apa? Kesehatan. Betul nggak? Makanan, tempat tinggal kita, dan juga apa? Keluarga. Karena di pandemik ini, keempat hal ini yang benar-benar menjadi fokus perhatian buat semua orang. Kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan keluarga. Nah, banyak orang punya pandangan yang berbeda-beda dengan apa yang sedang dihadapi. Tapi bagi saya, dan saya mau ngajak semua, untuk kita bisa percaya dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Justru di keempat bagian di masa pandemi ini yang sedang kita fokuskan, harusnya menjadi kabar baik bahkan berkat untuk kita bisa percaya di empat kehidupan ini, yaitu apa? Kesehatan, makanan, tempat tinggal bahkan keluarga, kita bisa punya hidup yang berkualitas, lebih baik dari sebelumnya, lebih bermutu dari sebelumnya. Itulah kenapa saya percaya Tuhan mau sampaikan firman hari ini, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tinggal dalam kebingungan bahkan ketidaktahuan. Karena kita harus tahu, sampai hari ini kita bisa masuk di bulan ke-9 ini, itu hanya karena Tuhan. Bukan hanya karena Tuhan bawa kita loh, tapi karena Tuhan berjalan di depan kita. Saya percaya lewat pujian tadi, bahkan lewat online service hari ini, ada terang Tuhan hadir di hidupmu. Di hati, di pikiran, di jiwamu. Bahkan saya percaya dari tadi mujizat sudah terjadi. Terima mujizat, terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Nah, hari ini kita mau lihat nih beberapa menit ke depan. Hidup di dalam iman. Yaitu hidup yang berkualitas setiap hari bersama dengan Yesus. Apa yang Alkitab ajarkan? Hidup yang berkualitas setiap hari bersama dengan Yesus. Coba kita lihat firman Tuhan di Roma 1 ayat 17. Alkitab katakan begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh
iman. Coba perhatikan ayat 17 ini dikatakan sebab di dalamnya. Di dalamnya itu apa? Itu bicara tentang Injil, bicara tentang kebenaran, bicara tentang kehidupan Yesus Tuhan kita sendiri. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Artinya apa? Di dalam Injil, di dalam kabar baik, di dalam hidup Yesus, ada yang bisa diungkapkan. Ada yang bisa dinyatakan. Nah, itulah yang harusnya muncul lewat hidup kita sehari-hari. Nilai-nilai kehidupan Yesus, teladannya itu harus bisa muncul, terekspresi, bisa diungkapkan lewat kehidupan kita setiap hari yang bermutu, yang berkualitas. Makanya tidak berhenti di situ. Waktu dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ada dua bagian tentang iman yang kita bisa baca di sini. Yang pertama adalah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ternyata dua kata iman ini punya dua arti yang berbeda. Yang pertama waktu dikatakan bertolak dari iman, itu bicara tentang yang pertama adalah percaya sebatas pikiran atau persetujuan pikiran. Dan kita bisa terima kok karena kita berkata. Kita harus bisa percaya orang benar itu dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Tapi nggak berhenti di situ. Makanya ibadah itu baik. Terima kasih kalau mungkin Anda belum bisa join di onsite service kita di Karawaci atau mungkin di Soho Capital juga. Terima kasih Anda tetap setia di online service ini. Tapi online service ini satu bagian yang penting di kehidupan iman kita. Tapi ada yang jauh lebih penting, bukan hanya beribadah, bukan hanya percaya dan setuju dengan pikiran kita saja, dengan akal kita saja. Karena yang kedua dikatakan, di kata Injil di ayat 17 ini, memimpin kepada iman. Artinya adalah bicara tentang yang kedua, ketaatan kepada kehendak Allah. Jadi hidup dengan iman untuk bisa punya hidup yang berkualitas setiap hari, nggak bisa hanya percaya sebatas pikiran. Tapi harus apa? Memimpin kepada iman. Hidup kita harus taat kepada kehendak Allah. Itulah kenapa sebentar di akhir kita akan sama-sama bersyukur, berterima kasih. Punya kesempatan diingatin lagi. Kita ingatin diri kita juga lewat apa? Sakramen perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Kenapa? Tidak ada pribadi yang punya kerelaan, kesetiaan, ketaatan, pengorbanan all out selain Yesus yang memberi dirinya buat kita. Biarlah di bulan ini, di masa pandemik ini, kita tahu apapun yang sedang terjadi musimnya, kita bisa punya hidup yang berkualitas. Ada kehidupan yang bermutu di kehidupan hari-hari kita. Ada yang bisa dibagikan, ada yang bisa dirayakan. Ada di kehidupan kita yang bisa mungkin kita sendiri berikan tepuk tangan. Bahkan orang lain juga mungkin memberikan apa? Apresiasi tepuk tangan untuk apa yang kita lakukan. Karena memang kehidupan Kristen itu kehidupan yang apa? Yang memang bukannya berdiam, bersembunyi, enggak. Harus bisa diungkapkan, diekspresikan. Makanya saya berdoa untuk kita semua. Jangan hanya percaya. Tapi terus lakukan sesuatu. Forward living, bergerak maju. Melangkah. Do something. Kenapa? Ini bukan tentang kita. Tapi ini tentang bagaimana karya Tuhan. Itu sebabnya jangan memilih berdiam. Jangan memilih malas-malasan. Jangan memilih ogah-ogah, tapi milih untuk percaya bahwa ada hidup kita yang bermutu. Yang bisa dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Bukankah Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang gak asing buat kita, Alkitab berkata, karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya. Yuk, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, benar kan? Jadi fokusnya is always about Jesus. Jesus and Jesus. Betul ada COVID. Betul ada pembatasan, ada protokol kesehatan yang kayaknya tuh nggak bisa lepas hari-hari ini dari budaya kehidupan kita. Tapi jangan lupa, ini belum akhir dari segala-galanya. Firman Tuhan digenapi. Dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Masihkah
ada Injil, ada kabar baik di kehidupanmu, di perbuatan-perbuatanmu, di hari-hari dimanapun kau berada hari ini. Apa yang lagi engkau doakan, apa yang lagi engkau harapkan, apa yang lagi engkau minta, apa yang lagi engkau usahakan, masihkah ada kebenaran? Masihkah ada Injil, kabar baik, yang dimana di dalamnya bicara tentang keselamatan, pertobatan, pengampunan, pemulihan, restorasi? Atau pikiran kita hanya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kemunduran, kekecewaan, dendam, rasa tidak sabar, sudah malas untuk hidup, mau menyerah saja? Ganti itu semua. Karena jika hari ini masih ada dan Anda beribadah, ini semua adalah waktu di mana Tuhan Yesus sendiri yang sedang melayani Anda. Jangan keraskan hati, izinkan Tuhan jamahannya melawat jiwa, hidupmu. Dari pujian tadi termasuk firman, biar firman ini menguatkan, bangkit dan jadi pemenang. Karena dikatakan, karena dia bukan hanya memimpin kita dalam iman, tetapi yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itulah kenapa tadi di Roma 1 ayat 17 dikatakan apa saudara? Di Roma 1 di ayat 17 dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Di terjemahan aslinya teksnya, orang benar akan hidup oleh iman, dikatakan begini, hode dikaios ekpisteos zezetai. Yang diterjemahkan artinya adalah orang beriman akan menjadi hidup. Firman hari ini adalah kabar baik yang mau menyatakan kepada kita, hidup dengan iman itu artinya saudara menjadi hidup. Itulah kenapa jika kita menjadi hidup, jika kita mempunyai hidup, jika kita diberi hidup, punyalah prioritas untuk hidup yang berkualitas. Punyalah prioritas untuk hidup yang bermutu. Karena hidup kita bukan karena kuat dan gagah. Dunia ini tidak memberikan kita hidup. Tapi orang benar hidup oleh karena iman. Di dalam iman itulah orang benar dihidupkan. Kalau saudara baca nanti di rumah atau dimanapun Anda berada, di Ibrani 12 coba baca nanti ayat 3-10. Lihat deh bagaimana ayat-ayat ini di perikop ini bicara tentang apa? Ketekunan dalam iman. Dikatakan ingatlah selalu akan dia, ayat yang ketiga, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dan di ayat yang keempat dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau saudara baca terus sampai pada ayat yang ke-10. Ayat ini bicara tentang apa? Mengajak kita untuk bisa tetap bertekun kepada dia. Fokus kepada dia. Karena apa? Dikatakan orang benar itu hidup oleh karena iman. Nah, kata hidup di sini dalam terjemahan teks aslinya dikatakan zezomen, dari akar kata zao, yang artinya apa? Dihidupkan. Ini loh yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita percaya. Bukan hanya kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, tapi kita harus percaya bahwa waktu kita melakukan kehendaknya, hidup di dalam kebenarannya, dan percaya bahwa kita mau mengungkapkan kehidupan kita sebagai murid, sebagai anak-anaknya. Tidak ada yang sia-sia. Justru Tuhan mau pakai hari-hari ini. Mungkin banyak orang bilang ini masa yang kelam, masa yang gelap. Tapi saudara tahu nggak? Fokus Tuhan tuh bukan di COVID. Fokus Tuhan itu di keselamatan. Di pemulihan jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal dia. Dan Yesus mengajak kita. Kesempatan yang kita terima hari ini kita
Kita hidup nih, kita terima bulan yang baru, kita masih bisa nonton, bahkan kita bisa ibadah lewat online service ini. Saudara, ini gak ada yang kebetulan, ini berkat besar. Karena walaupun kita terpisahkan oleh jarak, mungkin lewat screen, media, alat elektronik, atau aplikasi apapun namanya, saya katakan Tuhan Yesus ada di hidupmu. Tuhan Yesus ada bersama denganmu. Dan saya katakan kita tuh keluarga untuk selama-lamanya. Dan setiap keluarga itu punya fungsi. Gak bisa ada yang menang sendiri, saling membutuhkan seorang akan yang lain. Hal yang sama, Tuhan rindu setiap saudara bisa bersekutu dengan Dia. Menjadi bagian dalam kehidupan, dalam kerajaannya. Bukankah Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Saudara, Dia rindu hidupmu berkualitas. Hidupmu bermutu, menjadi pelaku firman. Hidup di dalam kehendaknya. Melakukan dengan segenap hati, dengan penuh kebanggaan. Sekalipun kau menghadapi tantangan, kesusahan. Tapi kau percaya, bukan oleh kuat dan gagah, tapi karena ada roh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Selalu setia menjadi penolong hidupmu. Sebagai gembala saya bangga dan berterima kasih. Untuk apa yang Anda telah teladani berbulan-bulan. Walaupun kita mungkin udah lama berbulan-bulan gak ketemu. Tapi bagaimana Anda menaruh perhatian, cinta, rasa hormat, rasa sayang, rasa kangen, rasa memiliki. As a family kita dalam unity, kesatuan kita kompak. Dan itu terlihat lewat apa? Pemberian-pemberian, kerelaan, kerendahan hati, kebesaran hati, menabur sama-sama, berbagi. Yes, benar. Lagi kita dalam masa yang gak mudah secara keuangan, di area bisnis, di kehidupan apa yang Tuhan sedang titipkan juga, kita ada banyak rintangan. Tapi ada begitu banyak kesaksian dan keteladanan. Dan saya bersyukur keluarga FLC tidak memilih berhenti di hidupnya. Saya memberikan tepuk tangan apresiasi, kagum dan bangga karena keluarga FLC memilih untuk tetap forward living. Hidupnya bergerak maju, mau tetap dinamis, gak mau tinggal diam, memaksimalkan yang ada dan tetap percaya. Anda bisa memberi pengaruh. Itulah yang menandakan kita hidup oleh karena iman. Kenapa? Karena bicara hidup oleh karena iman. Kita diberi hidup. Orang benar dihidupkan. Makanya di saat semua orang lemes mungkin gak ada semangatnya. Beda sama kita. Pesan saya, jangan berhenti. Lanjutkan terus yang terbaik. Lanjutkan yang terbaik yang kau bisa beri untuk keluargamu, untuk kesehatanmu. Dimanapun engkau berada, lingkungan, your neighbors. Bahkan untuk dirimu, merawat dirimu lewat apa? Makanan-makanan yang kau izinkan masuk atau minuman. Inilah waktunya kita punya hidup yang bermutu dan berkualitas. Kata hidup tadi, itu dari kata akarnya zao. Zao itu dari kata zoe yang artinya hidup secara natural, tapi berkualitas. Sama seperti kisah Abraham. Ingat gak kisah Abraham? Kan gak mudah tuh ujiannya. Harus apa? Menyerahkan anaknya. Tapi dia taat. Total. Dia gak hanya percaya. Tapi dia melangkah. Dia berbuat sesuatu. Tapi bukankah kita punya Tuhan yang tidak merancangkan kecelakaan buat kita? Hal yang sama terima hari ini. Dia tidak merancangkan kecelakaan untuk hidupmu. Dia tidak merancangkan kecelakaan buat keluargamu. Dia Tuhan kita Yesus tidak merancangkan kecelakaan untuk masa depanmu. Jadi saya ucapkan berkat. Saya angkat tangan saya. Saya katakan dengan iman percaya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Hidupmu, keluargamu, masa depanmu diberkati Tuhan. Pemulihan terjadi. Terima kesembuhan. Terima kelepasan. Terima kekuatan. Bahkan nantikan mujizat on the way di hidup saudara. Sedang berjalan, persiapkan, pikirkan. Itulah kenapa jangan berhenti belajar di masa pandemik ini. Evaluasi. Perhatikan hal-hal yang baik dan benar yang saudara bisa apa? Saudara bisa lihat, saudara bisa ambil, contohkan dan cicipi. Karena saya ingin katakan semua yang bermutu, semua yang berkualitas pada akhirnya tidak akan mengecewakan. Saya mau tutup di minggu pertama ini. Salah satu nilai kehidupan bermutu yang kita bisa jalani setiap hari lewat masa pandemik ini adalah kehidupan
yang berkualitas setiap hari yang bisa kita mulai, yaitu dengan apa? Belajar selalu punya perencanaan. Belajar punya perencanaan. Jangan hidup dengan budaya ngeflow, tanpa arah, ngikut-ngikutan. Jangan, karena kita punya Tuhan. Tuhan yang jelas, very clear. Firman-Nya ya dan amin, alfa dan omega. Bahkan oleh firman-Nya segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya beranjak, melangkah dari iman dan dipimpin oleh iman. So hari ini belajar punya perencanaan di kehidupanmu. Cari tahu bagaimana membuat perencanaan. 3 tips dari saya tentang perencanaan yang kita bisa lihat di masa kesusahan pandemik ini. Yang kita perlu belajar tentang perencanaan. Yang pertama, kalau kita mau belajar tentang perencanaan, ternyata dari masa pandemik ini kita juga harus yang pertama merencanakan sesuatu dalam keadaan bencana. Dan dibutuhkan berpikir besar. Jadi merancangkan sesuatu dalam apa? Keadaan bencana. Karena dari masa pandemi kita tahu banyak orang terkaget-kaget, termasuk ada bagian-bagian di hidup saya juga yang saya kaget-kaget. Kenapa? Karena tidak punya persiapan. Dan kita belajar. Ternyata ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Lebih detail, lebih teliti. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak oleh keadaan dunia ini yang menyebabkan kita akhirnya apa? Tidak punya hidup bernilai atau berkualitas. Itu sebabnya punya perencanaan bahkan untuk masa bencana. Berpikirlah besar. Yang kedua, saudara perlu ingat apapun perencanaan kita, perencanaan bisa berubah. Bersiaplah. Jadi yang kedua, perencanaan bisa berubah. Bersiaplah. Makanya di firman tadi diajak kita bertekun, berfokus, setia. Jangan capek-capek diingetin. Jangan capek-capek dengar suara Roh Kudus. Jangan capek-capek ibadah. Jangan capek-capek berdoa. Jangan capek-capek baca Alkitab. Ikutin tuh a Bible First Journey-nya gereja kita. Yang sudah dikasih setiap hari ada ayat-ayat yang saudara bisa ikuti. Dan yang ketiga tentang perencanaan. Selalu rencanakan apa yang paling penting dalam hidupmu. Rencanakan apa yang paling penting dalam hidupmu. So, belajarlah untuk buat perencanaan. Karena perencanaan adalah salah satu bagian kehidupan yang bermutu, yang berkualitas, yang bisa kita lakukan setiap hari hidup sebagai anak-anak Yesus. Diberkatilah kita sepanjang bulan ini. Diberkatilah kita pada hari Minggu ini. Percayalah selalu kepada Tuhan. Bahkan kabar baik buat kita. Di akhir ibadah ini sekarang, kita diberi kesempatan untuk menyiapkan diri, menerima tubuh dan darahnya. Saya mengajak dimanapun Anda berada, silakan siapkan roti, minuman anggur, rasa yang telah Anda siapkan untuk sama-sama kita masuk di dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Saya percaya di tangan Anda sudah tersedia roti dan minuman anggur atau rasa untuk kita sama-sama bisa masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Biar kita semua mengambil momen ini, merenungi kembali apa yang Yesus sudah lakukan dengan sempurna di kehidupan kita. Bukan untuk masa yang lalu, bukan untuk masa nanti, tapi untuk masa sekarang. Dan sampai selama-lamanya kemenangan diberikan menjadi bagian di kehidupan kita. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa, aku berdoa buat setiap keluargaku hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara dengan jelas kepada kami. Tentang bagaimana kami bisa setiap hari hidup berkualitas. Hidup kami
bermutu sebagai anak-anak-Mu. Ajarkan kami, mampukan kami untuk terus bukan hanya percaya akan kebenaran-Mu, bukan hanya percaya di sebatas pikiran dan hati kami, tapi kami dipimpin oleh iman kami untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu. Dan kami percaya kami bisa melakukannya, karena Engkau telah terlebih dahulu melakukannya sampai selesai di atas kayu salib bagi kami semua. Saat ini arahkanlah setiap roti di tangan kananmu, angkatlah dengan tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Terimalah dengan iman, mengucap syukurlah, karena yang lama di hidup kita sudah berlalu, dan yang baru tiba saat ini dimanapun Anda berada. Percayalah, kemenangan hadir di hidupmu saat ini. Dalam nama Yesus, makanlah sekarang. Haleluya. Saat ini angkatlah setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Kita menyadari apa yang di tangan kanan kita adalah darah Yesus yang sudah tercurah. Dan hanya oleh bilur-bilur darah Yesus, hidup kita disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Kita terima pendamaian serta pengampunan dosa. Jadi bersyukurlah, melangkahlah, nikmati hidupmu di sepanjang bulan ini. Hiduplah yang berkualitas, hiduplah yang bermutu. Sebagai anak-anaknya, lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan. Muliakanlah Dia lebih daripada apapun. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Ya, terimalah, minum dengan ucapan syukur dan penuh hormat. Hiduplah dalam lembaran yang baru, dalam kekudusan, dalam kemuliaan, dalam kesucian, dan di dalam firman-Nya. Saat ini sampai seterusnya. Dalam nama Yesus, minum dengan ucapan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ambil waktu beberapa saat untuk bersyukur. Berterima kasih kepada Bapa. Semua karena anugerah-Nya. Semua karena kasih-Nya. Haleluya. Percayalah, karya tangan Tuhan tidak ada yang terlewat di hidupmu. Sebab Dia sempurna. Tidak ada cacatnya dan tidak pernah gagal. Aku berdoa buat setiap keluargaku. Aku berdoa dalam nama-Mu Yesus. Jamahan-Mu hadir. Pemulihan, kuasa-Mu melawat Bapa. Saat ini Tuhan hadir. Roh Kudus yang baik, terima kasih. Engkau tidak pernah absen di hidup kami. Engkau setia. Terima kasih Engkau gak pernah berdiam, gak pernah cuekin masa bodohin kami. Engkau selalu mau bicara. Engkau selalu mengungkapkan, Engkau selalu menyampaikan. Apa yang perlu kami dengar, apa yang perlu kami bisa lihat dan kami pahami. Untuk kami mengerti. Lakukan terus dan mampukan kami untuk hidup di dalam kepekaan. Supaya kami sadar, kami tidak dikuasai oleh dunia ini. Kami tidak dikuasai oleh kegelapan ini. Tapi kami memilih untuk hidup. Sebab bersama dengan iman. Iman yang kami percaya. Memberikan hidup untuk kami. Dan waktu kami hidup, kami mau hidup yang bermutu. Kami mau hidup yang berkualitas. Bapak, aku berterima kasih juga. Untuk apa yang telah Kau sampaikan. Kau letakkan di hati keluargaku FLC. Untuk menabur. Untuk memberi, berbagi. Aku berdoa Tuhan sepanjang bulan ini berikan roh takut akan-Mu melimpah. Roh kehati-hatian.
Sehingga semua pengelolaan yang perlu kami kelola, biar kami lakukan. Kami mengelolanya di dalam kekuatan kuasa-Mu. Sehingga kami tidak menjadi buta, kami tidak sembarangan, tapi kami dituntun dari iman kepada iman di dalam kemuliaan. Sehingga apapun yang Kau titipkan, waktu kami diberkati untuk memberkati. Aku lepaskan berkat terbaik dalam nama Yesus. Semua yang Kau titipkan dipromosikan, terjadi multiplikasi, ada pelipat ganda di masa-masa sulit ini. Bahkan kemenangan terjadi buat semua keluarga Forward Living Church. Saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan, kesabaran, kemurahan hati, juga ketaatan untuk kita hidup berbagi lewat setiap pemberian Anda, baik ucapan syukur, perpuluhan, diakonia, persembahan sulung, dan persembahan-persembahan pada tiap minggunya. Anda telah memberikannya secara langsung di ibadah onsite gereja, lewat bank transfer, aplikasi, e-mobile, dan lainnya. Saya percaya setiap pemberian Anda tidak sia-sia. Setiap pemberian Anda diurapi, dikuduskan, dan terhubung dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Diberkati dengan kasih-Nya Tuhan di kehidupanmu. Lakukan yang terbaik, melangkah di dalam iman, dan hiduplah selalu secara apa? Secara berkualitas, secara bermutu bagi kemuliaan Dia. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Aku lepaskan berkat Tuhan turun di kehidupanmu. Nikmati hari minggumu dengan ucapan syukur dan mulailah terus melangkah di kehidupanmu sepanjang bulan ini di dalam iman bersama dengan iman. Karena iman yang menghidupi kehidupanmu. Terima kehidupan yang benar-benar langsung dari Tuhan. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Bapa melimpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus sama-sama kita yang sudah diberkati. Kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita selalu. God bless you. Telah